Real Madrid harus menelan fakta pahit ditahan imbang Al Hilal dalam matchday pertama Piala Dunia antar klub 2025. Duel raksasa sultan ini sejatinya sejak awal digadang-gadang akan jadi duel sengit, di mana dua pelatih yang baru debut diberi skuad yang megah. Namun, alih-alih laga sengit, laga ini justru seperti laga latihan antara dua klub yang masih berusaha beradaptasi, terutama Real Madrid yang datang dengan ekspektasi tinggi. Starting 11 Moment kali ini membahas Real Madrid versus Al Hilal yang lebih mirip laga latihan. Simak selengkapnya. Kedatangan Xabi Alonso ke Real Madrid menjadi salah satu kabar paling menggembirakan bagi para Madridista tahun ini. Sosok yang dikenal sebagai mantan gelandang elegan Los Blancos itu dipercaya akan membawa perubahan besar setelah musim lalu yang penuh dengan kekecewaan. Real Madrid tercatat kalah 4 kali dari Barcelona, dan yang lebih menyakitkan mereka gagal meraih satupun trofi dalam satu musim mereka. Di tengah krisis performa dan mentalitas itu, Xabi datang menawarkan bantuan dan harapan baru. Keputusan menunjuk Xabi Alonso pun dianggap berat, sebab dengan musim yang baru dan belum benar-benar dimulai, pergantian pelatih bisa menjadi langkah yang strategis untuk menyelamatkan muka Real Madrid. Carlo Ancelotti yang sebelumnya tampil kurang memuaskan pun resmi diberhentikan dari jabatannya, dan posisi tersebut kemudian langsung diambil alih oleh Xabi. Respon dari para penggemar sendiri sebagian besar positif. Banyak pendukung Real Madrid yang merasa puas karena Xabi dinilai lebih memahami DNA klub dibanding pelatih manapun yang tersedia saat ini. Sebagai mantan gelandang yang pernah bersinar di Santiago Bernabeu, ia dipercaya mampu menangani tekanan besar dan tahu betul bagaimana membawa tim ini kembali berjaya. Kesuksesan Xabi bersama Bayer Leverkusen juga menjadi argumen kuat yang mendukung optimismenya para pendukung Madrid. Di Bundesliga, ia berhasil mengangkat Leverkusen dari tim papan tengah menjadi raksasa baru yang menakutkan. Ia bukan hanya seorang Madridista sejati, tetapi juga pelatih muda dengan kemampuan transformasional. Harapan besar pun tumbuh. Xabi digadang-gadang akan membawa permainan Real Madrid ke level yang lebih cantik dan mengerikan dibanding eranya Ancelotti, serta mengantarkan klub ibu kota Spanyol ini meraih kembali kejayaan di Eropa atau bahkan dunia. Namun, di tengah euforia menyambut era baru Xabi Alonso, banyak dari kita justru melupakan fakta penting, bahwa laga debut Xabi itu akan langsung melawan Al Hilal, klub raksasa asal Arab Saudi di ajang kompetisi Piala Dunia antar klub matchday pertama grup H. Artinya, pertandingan ini bukan hanya awal bagi Xabi di Real Madrid, tapi juga menjadi debut dari pelatih baru Al Hilal, Simone Inzaghi. Nama yang mungkin sebelumnya tak terlalu disorot media Eropa, tetapi justru menyimpan rekam jejak kepelatihan yang sangat mengesankan. Di atas kertas, bahkan Inzaghi bisa dibilang lebih berpengalaman dalam berurusan membawa klub ke final Eropa dibandingkan Xabi. Simone Inzaghi musim lalu sukses membawa Inter Milan ke partai final Liga Champions. Sebuah pencapaian luar biasa, mengingat Inter bukan favorit, dan lawan yang mereka kalahkan dalam perjalanan menuju final juga adalah Barcelona, salah satu tim terkuat di Eropa. Meskipun timnya kalah telak 5-0 di final, keberhasilan Inzaghi menyingkirkan para raksasa Eropa di fase sebelumnya patut mendapat apresiasi. Lebih dari itu, Inzaghi juga sebenarnya sudah 2 kali membawa Inter Milan ke final UCL. Pada musim 2022-23, ia juga sukses menembus final, meskipun akhirnya ditumbangkan oleh Manchester City dengan skor tipis 1-0. Konsistensi dan kapasitasnya dalam membentuk tim kompetitif di level tertinggi tak bisa dianggap remeh. Kini, ia mulai tantangan baru bersama Al Hilal, dan jelas bukan sosok yang bisa dianggap enteng oleh Real Madrid atau Xabi sekalipun. Di bawah Jorge Jesus, Al Hilal dikenal sebagai tim dengan gaya bermain ofensif. Namun kini dengan kehadiran Inzaghi, wajah klub ini jelas akan berubah. Pendekatan yang lebih disiplin dan sistematis kemungkinan besar akan diusung. Laga debut melawan Real Madrid akan menjadi panggung pembuktian bahwa Al Hilal bukan hanya klub dengan dana besar, tetapi juga memiliki pelatih berkualitas tinggi yang tahu cara mengalahkan tim-tim terbaik Eropa. Al Hilal versus Real Madrid, Simone Inzaghi versus Xabi
Meski digadang-gadang akan main cantik dengan menggunakan taktik Sabi Ball, Real Madrid pada kenyataannya justru tampil di bawah ekspektasi dalam laga melawan Al Hilal. Formasi menyerang 3 bek andalan Sabi yang menjadi dasar filosofi Sabi Ball belum sepenuhnya klik, yang membuat laga akhirnya terasa janggal. Kombinasi Asensio, Wisan, dan Gracia masih sering kehilangan koordinasi ketika menghadapi transisi cepat dari Al Hilal. Di sisi kanan, Trent Alexander-Arnold pun juga masih belum menunjukkan kualitas bertahan yang layak di sistem ini. Terlalu mudah dilewati dan minim kontribusi dalam menahan serangan balik. Permainan Madrid dalam laga ini juga tampak kaku dan kurang variasi. Jude Bellingham dan Federico Valverde sebenarnya menjadi motor utama lini tengah, tapi pergerakan mereka sering terisolasi karena minimnya opsi kreatif lain. Masuknya Arda Güler di babak kedua memberi warna baru, tapi tidak cukup mengubah tempo permainan. Madrid lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi kiri lewat Vinicius Junior dan sisi kanan yang dipaksa melalui CEE. Namun pola ini terlalu mudah dibaca lawan sehingga serangan pun menjadi kurang efektif. Tidak seperti Sabi Ball yang sebelumnya dialu-alukan. Di sisi lain, sementara Madrid masih belum nyetel dengan bos mereka, Al Hilal justru tampil lebih cair dan efektif. Salem Al-Dawsari menjadi momok nyata di sisi kanan pertahanan Madrid dengan terus mengeksploitasi ruang kosong yang ditinggalkan CEE. Berbeda dengan Madrid yang terlalu tergantung pada sisi sayap, Al Hilal kerap mengalirkan bola dari tengah dengan kombinasi cerdas antara Ruben Neves, Milinkovic-Savic, dan Malcolm. Pola serangan ini jauh lebih tidak tertebak dan mengganggu konsistensi pertahanan Madrid. Taktik Al Hilal yang menyerupai pendekatan Simone Inzaghi bersama Inter Milan memanfaatkan taktik 3 bek cair yang tidak terpaku pada wing play konvensional, berhasil membungkam lini tengah Madrid. Dominasi Ruben Neves di babak pertama membuat Jude dan Fede tidak bisa mengembangkan permainan. Ketika Madrid mencoba menekan di babak kedua, lini pertahanan Al Hilal justru tampil disiplin dan mampu mengunci ruang dengan efektif. Hasilnya, Sabi Ball belum menunjukkan tajinya di laga besar ini, dan Simone Inzaghi di sisi lain malah pamer taktik. Salah satu pemain paling mencolok dalam laga Al Hilal versus Real Madrid ini tentunya adalah Yassine Bounou, yang tampil sebagai pahlawan bagi Al Hilal dengan penampilan yang penuh ketenangan dan ketajaman. Momen puncaknya terjadi di menit ke-90 saat dia menangkis penalti Federico Valverde yang sebenarnya tampak pasti menjadi gol. Namun begitu, tendangan tersebut ternyata malah dibendung oleh aksi cemerlang Bounou yang memastikan skor tetap imbang 1-1. Itu adalah penyelamatan penalti ke-7 dalam karir klubnya yang menunjukkan reputasi spesialis daripada seorang kiper kaliber tinggi. Statistik sepanjang laga juga menegaskan dominasi Bounou di bawah Mistar. Menimbang dari kondisi pertandingan yang panas dan intens, ia melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk tepisan pada menit awal babak kedua setelah sundulan Gonzalo Garcia. Media mencatatnya sebagai faktor penting yang mencegah Real Madrid mencetak gol kemenangan melalui tembakan dari titik penalti VAR terakhir. Fakta tambahan lainnya yang memperkaya cerita adalah bahwa sebelumnya Bounou sempat memperkuat Sevilla dan Girona. Maka wajar saja jika ia sangat familiar dengan gaya serta ritme permainan klub asal Spanyol tersebut. Kombinasi pengalaman dan performa gemilang itulah yang membuat Yassine Bounou pantas dinobatkan sebagai man of the match pada laga dramatis ini. Laga antara Real Madrid dan Al Hilal menyuguhkan lebih dari sekedar duel klub pengoleksi pemain bintang. Berbeda kontras antara dua pelatih yang sama-sama menjalani debutnya juga menjadi kemiripan. Simone Inzaghi menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat tim barunya paham arahannya. Al Hilal tampil padu dengan sistem 3 bek cair ala Inter Milan, lengkap dengan transisi yang efisien dan penguasaan ruang yang matang, sesuatu yang menjadi ciri khas Inzaghi sejak di Serie A. Sementara itu, Xabi Alonso menghadapi ujian berat dalam meracik Real Madrid dengan filosofi yang ia bawa dari Leverkusen. Janji akan memainkan sepak bola memanjakan belum terlihat nyata di laga ini. Xabi mencoba membangun permainan lewat kontrol tengah dan dominasi bola, tapi sistem tersebut belum sepenuhnya tersampaikan pada para pemainnya. Terlihat jelas dari banyaknya miskomunikasi antar lini dan minimnya variasi dalam serangan. Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya permainan Madrid adalah perbedaan komposisi pemain.
Di Leverkusen, Xabi memiliki pemain-pemain muda yang lebih adaptif terhadap instruksi taktis dan pressing ketat. Di Madrid, ia justru harus menyesuaikan dengan bintang-bintang mapan yang punya gaya bermain masing-masing. Hal ini membuat proses adaptasi berjalan lebih lambat, meskipun kualitas individu para pemain tak perlu diragukan. Durasi persiapan yang pendek juga jadi faktor yang tak bisa diabaikan. Xabi baru memulai pekerjaannya di tengah jeda musim panas, dan itu saja jelas belum cukup untuk menginternalisasi ide-ide besarnya ke dalam pola permainan yang solid. Dari laga ini terdapat satu pelajaran penting, bahwa filosofi sepak bola, seindah apapun, tetap membutuhkan waktu dan kepercayaan untuk mewujudkannya di atas lapangan. Sekian dulu pembahasan singkat mengenai duel Real Madrid versus Al Hilal. Bagaimana menurut kalian? Akankah Xabi bakal nyetel di laga-laga berikutnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.